Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kiai Persis Bandung. Perkenalkan, saya Meilani Putri. Ketemu lagi bersama saya di konten Book Talk. Alhamdulillah setelah sekian lama konten Book Talk tidak muncul ke permukaan, sekarang siap menemani kalian semua. Nah, tentunya pada episode pertama ini saya tidak sendiri, tapi saya bersama orang-orang yang luar biasa hebat yang membuat karya dari latar belakang yang berbeda-beda pastinya. Dan siapa saja mereka? Let's go, kita kenalan bersama mereka. Boleh sih kayak dulu teman-teman. Nah, boleh nih Teteh perkenalan terlebih dahulu ya. Dari aku dulu? Iya, Oke. boleh Teteh. Kenalin, nama aku Maura Putri Andari. Aku akrabnya dipanggil Put, tapi boleh mau panggil Maura juga, senyamannya aja. Aku di Prodi KPI semester akhir, alhamdulillah. Mahasiswa akhir Lagi ya. skripsian ya, iya. Oke. Selanjutnya boleh perkenalan. Baik, halo kawan-kawan semua. Perkenalkan, saya Ibnu Azhar Syal Farizi. Bisa dipanggil Ibnu. Saat ini saya sedang jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Widih, semester 4 ya Teh ya. Ya. A-nya sebenarnya. Halo pemirsa di rumah, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Karim Nurmudinallah. Saat ini saya merupakan seorang mahasiswa KPI semester 4, sama kebetulan dengan sekelas dengan saudara Ibnu di sini. Gitu ya. Betul. Alhamdulillah teman-teman, sebenarnya saya Ibnu dan Ulum itu sekelas dan Berarti cuman saya ya, terakhir. betul. Allah. Tapi gak apa-apa, semangat ya Teh ya. Aman semangat. Siap. Betul. Iya. Nah, teman-teman, kita alhamdulillah sedang mau mereview buku nih, yaitu Antologi Senandika. Nah, mereka adalah penulis dari buku tersebut, dan aku pengen ini guys mulai sharing tentang judul. Boleh mungkin ya satu persatu nanti disebutkan judulnya apa dan refleksi apa sih yang melatar belakangi hal tersebut gitu. Boleh mungkin mau dari siapa dulu? Dari Lagi, oke. Ya, Teteh, boleh silakan. Oke, sebenarnya ada beberapa judul ya yang aku tulis di buku Antologi Senandika ini. Aku nggak ingat semua ya, cuma beberapa. Ada judulnya Safe Space, ada Harga dari Sebuah Pertemanan, ada Indah Cintanya, ada Bumi Tuhan, dan lain sebagainya. Cuman di sini aku bakal menceritakan apa yang melatar belakangnya dari judul yang Indah Cintanya. Ya, itu artinya Allah gitu ya, Iya. Indah Cintanya. Jadi setiap aku menulis buku antologi ini, aku selalu menuangkan setiap kisah hidupku atau cerita hidupku pada sebuah tulisan gitu, yang dijadikan sebuah karya. Nah, salah satunya Indah Cintanya ini. Nah, kenapa aku menulis ini? Karena aku punya perjalanan untuk menemukan Tuhanku dengan begitu sulit, daun-daunnya banget gitu ya. Nah, makanya kenapa aku ingin merefleksikan hal ini menjadi sebuah tulisan gitu. Barangkali dari nanti teman-teman yang membaca tulisanku tergerak hatinya untuk sama-sama, ayo gitu kita bisa berlari merangkak menuju Allah, menemukan Tuhan kita gitu. Nah, seperti itu. Bahkan yang namanya hijrah tuh pasti nggak mudah, banyak tantangannya gitu ya. Dan semua sudah aku rasakan sampai di fase sendiri banget, gak punya siapa-siapa, down banget, bahkan sampai sakit berhari-hari gitu ya. Kebayang banget itu. Tapi di situ aku percaya gitu bahwa sesuatu yang kita tinggalkan karena Allah itu tidak akan berujung kekecewaan. Seperti itu. Itu sih barangkali dari aku, Judul buku iya, yang Indah Cintanya. Aduh, keren banget teman-teman. Jadi pengen baca ini Teteh. Harus sih. Iya betul. Karena memang ketika kita punya perjalanan sendiri. Aku lupa ini mau ngomong apa. Skip dulu, nanti ini di-cut ya. Iya, boleh. So. Oke, mungkin boleh lanjut dulu kepada Ibnu. Baik, Teh Mei, kawan-kawan semua. Jadi
di antologi Senandika ini saya nulis dua tulisan. Yang pertama itu judulnya Banyaknya Kata Bukan Untuk Menolak Kata Mulai, dan yang kedua itu Pencapaian Untuk Merendahkan Hati Bukan Meninggikan Diri. Widih. Cuman di sini saya akan bahas mungkin yang Banyaknya Kata Bukan Untuk Menolak Kata Mulai. Jadi sebenarnya apa yang saya tulis itu adalah sesuai dengan apa yang saya alami. Jadi saya itu sebenarnya nulis ini tuh bukan berarti saya berani untuk memulai sesuatu. Saya itu orang yang takut ketika saya akan melakukan sesuatu. Nah, kenapa saya nulisnya kita harus berani memulai sesuatu? Karena gini, ketika saya takut untuk memulai sesuatu, saya mengalami beberapa satu hal yang tidak diinginkan lah. Salah satunya yaitu hilang keberanian. Iya. Ya, makanya ketika keraguan ini saya terus simpan, ketika saya akan melakukan sesuatu yang lainnya, saya sudah tidak berani lagi. Makanya saya nggak mau orang lain itu mengalami seperti apa yang saya alami. Makanya saya nulislah tulisan ini gitu. Keren banget. Itu ketika berani memulai perihal apa, Ibnu? Kalau boleh Salah tahu. satunya ini menulis gitu. Karena saya juga mikir, saya takut ya ketika saya store tulisan ini, saya takut banyak orang yang tidak suka terhadap tulisan saya. Saya nyusun kata-kata dalam pikiran saya sehingga jadi kalimat, saya takut orang lain nggak suka sama tulisan saya. Karena pada saat ini seringkali banyak orang yang menganggap bahwa menjadikan kesempurnaan itu sebagai syarat mutlak untuk bergerak. Iya, betul. Padahal setelah saya pikir kembali, ternyata untuk mencapai kesempurnaan tidak bisa hanya dengan satu tindakan. Makanya saya mikir lagi, saya setor tulisan ini tanpa memikirkan orang lain takut nggak suka, tapi saya bahkan mengharapkan itu. Saya mengharapkan pandangan orang lain mengenai tulisan saya gitu. Saya butuh kritik dan saran, makanya saya coba beranikan diri untuk store tulisan ini ke HMPS pada saat itu. Wih, keren banget sih. Jadi mengumpulkan dulu keberanian di dalam diri sendiri, menguatkan dulu di internalnya, baru ketika diterjang dengan badai yang begitu hebatnya itu udah enggak, aku tancep gitu ya. Tuh, Keren. Luar biasa. Oke, boleh mungkin yang di sebelahnya, Ulum. Oke, teman-teman di rumah, pertama mungkin saya ingin mengucapkan dahulu ya terima kasih kepada Teh Mei di sini selaku perwakilan dari kampus Ibnu Bandung yang telah mengundang saya ke dalam acara Muktok kali ini. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada HMPS KPI yang telah menerima dan juga memuat pesan saya pada buku Antologi Senandika ini. Terima kasih banyak untuk HMPS KPI. Tulisan saya ini tidak wah teman-teman yang ada di sini ya, tidak sewah tidak sewah juga saudara ibu di sini. Saya tuh hanya menulis satu judul, yaitu Jati Diri Pula yang Membuktikan Sendiri. Saya tuh menulis ini berdasarkan pengalaman saya ya. Saya dapatkan setelah saya membaca bukunya The Subtle Art of Not Giving a Fuck oleh Parkinson, atau dalam terjemahan Inggrisnya itu bahasanya untuk bersingkat bodoh apa. Sebelum baca itu tuh saya merasa punya krisis remaja gitu kan, yang dimana itu emang fenomena yang sering dijumpai teman-teman semua, terutama pada usia 12 sampai mungkin 18 tahun ya, dimana teman-teman tuh mulai merasa hidupnya itu kurang nontonan sih. Iya, nggak apa sih kayak gini, buat apa gitu. Relate banget. Yang kayak gitu buat apa gitu. Iya. Setelah saya baca-baca buku itu, meskipun mungkin tidak paham semuanya, Iya. saya tuh mendapatkan sebuah insight juga bahwasanya kita tuh terkadang nggak terlalu butuh dengan validasi orang lain gitu, karena dari diri kita lah yang menentukan siapa kita sebenarnya gitu. Iya. Itu nggak usah ngasih tahu ke teman-teman saya tuh punya ini. Tadi ketika teman-teman dibutuhkan dan juga teman-teman bisa gitu kan, dan teman-teman juga pasti punya value di sana, value nilai di sana. Terkadang kalau di remaja juga, kadang mereka tuh suka nilai emosi itu terlalu tinggi misalkan, karena saya malas, saya gak ngerjain gitu kan, padahal kan gak kayak gitu harusnya gitu. Karena saya gak bisa, berarti saya tuh gak bisa dong. Itu nyambung dengan tadi apa yang disampaikan oleh Ibnu ya, berani untuk mencoba ngebrak diri untuk mencoba hal yang baru di sana. Dan yang dimaksud dengan emosi nilai terlalu tinggi di sini, terus saya tuh kata mereka di bukunya tuh
emosi itu merupakan sebuah neurotransmitter biologis yang alami tubuh, atau istilahnya adalah apa ya, pemancar saraf itu kan, untuk menyatakan bahwa ketika kita disandingkan atau dihadapkan dengan suatu fenomena, tentu rasa oh ini kayak gini, nah itu namanya emosi. Malah menurut Mark Manson sendiri itu, emosi positif itu merupakan suatu imbalan dari apa yang tadi kita capai gitu. Kayak kita mati-matian nih belajar buat UTS, buat kuat, sehingga nyali kita gitu, dan kita merasa puas. Nah itu merupakan emosi positif. Sedangkan emosi negatif itu suatu apa ya, tanda mungkin ya dari tubuh secara alami biologi kita yang menyatakan bahwa ada yang nggak baik-baik aja nih dalam kehidupan kita. Kayak misalkan, ih kenapa ya cemas banget mau ujian, tetapi kan dia nggak belajar, apa itu ada yang nggak biasa gitu. Kayak misalkan teman-teman lagi naik motor, tapi di tempat belakang dah gitu marah kan, nah berarti kan itu tuh gak ada yang benar di sana. Nah itu, ini tuh emang nyangkut paut dengan tadi ya, jadi diri teman-teman. Buat saya tuh buku itu cukup bagus, teman-teman harus bisa mengelola diri sendiri dari itu yang tadi, karena emang terkadang yang maksud itu dinilai terlalu tinggi belakang teman itu. Saya tuh mengawali buku tulisan saya dengan tulisan pendapatnya, saya lupa lagi kalau nggak salah Albert Einstein, tapi saya cukup ragu ya apakah Albert Einstein mengatakan itu atau tidak. Soalnya ini kayak gini ya teman-teman, if you stop learning, stop dying gitu. Ya kalau mau berhenti belajar, maka kamu akan mulai untuk sarap gitu. Karena menurut saya itu hal yang relevannya untuk saat ini, tapi bukan dalam segi akademik aja, mungkin dari segi aktivitas aja, dan segi mempelajari hal-hal yang sifatnya ilmiah maupun yang emosional, psikologi dan sebagainya. Dan itu teman-teman mungkin alasan saya mengambil judul yang tadi, jadi nilai murah yang menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat atau baca nanti, membeli di HPS-KPI nanti di e-commerce banyak teman-temannya bisa dicari, atau bisa nikah oleh HPS KPI sesuatu. Sekian dari saya. Keren banget. Ini Ulum ini referensinya sangat banyak Sangat sekali luas. ya, Nggak sangat juga. luas. Karena itu yang membuat aku kadang jujur ini kagum kepada Ulum tuh, memang karena referensinya yang sangat luas gitu. Juga. Tapi memang apakah sekarang Ulum masih merasa krisis identitas kah? Agak-agak udah menemukan ya, mungkin saya tuh akan jadi apa ke depannya, untuk apa saya seperti ini, mengapa saya memilih jalan penderitaan seperti ini, dan sebagainya. Begitu mungkin. Sudah mulai ini ya, menemukan jalannya sendiri. Karena memang teh aku juga dulu sempat mengalami krisis identitas gitu loh. Pasti Kayak, sih aku ya. mau kemana, ini tujuan hidup aku gitu. Yang dulunya memang sangat nggak aktif banget gitu ya ketika di sekolah, tetapi ketika di sini aku kayak ya udah menjadi pengen banyak memulai gebrakan baru gitu di dalam hidupku. Dan mungkin salah satunya podcast ini tuh menjadi gebrakan baru untuk aku sendiri gitu teman-teman. Karena jujur sebenarnya agak nervous juga ya, tapi alhamdulillah mungkin ini jadi gebrakan yang sangat aku syukuri sekali gitu. Nah selanjutnya nih, gimana nih perasaan teman-teman ketika punya karya ini gitu. Aku pengen tahu dulu dari Ibnu, coba. Apalagi Ibnu dan Aul tuh aku tahu tadi karya pertama ya. Gimana nih perasaannya teman-teman? Tentunya ya sangat senang sekali ketika sebenarnya kalau misalkan kita lihat di sosial media banyak sekali yang memfasilitasi gitu. Cuman saya masih ragu waktu itu ketika ada HMPSKPI yang memfasilitasi. Saya rasa ini udah waktunya gitu untuk saya mencoba menjadi bagian dari penulis antologi Senandika. Tentu senang sekali, dan ini juga sebenarnya sebagai bentuk perlawanan bagi saya. Jadi ini sebagai bentuk perlawanan bagi keraguan, perlawanan dari isi pikiran saya gitu, perlawanan dari saya takut orang lain gak suka. Ya bagi saya senang sekali, dan juga ini bentuk perlawanan gitu. Dan kalau kata Albert Banduri ya, seorang psikolog asal Kanada dan juga seorang penggagas teori kognitif sosial, ada yang namanya teori self efficacy kalau nggak salah. Dia mengatakan bahwa keyakinan seorang terhadap kemampuan individu menentukan apa yang akan dia lakukan. Jadi HMPS memfasilitasi ini tuh memberikan keyakinan terhadap diri saya bahwa sebenarnya saya itu bisa nulis gitu. Ya jadi
sekali lagi terima kasih kepada MPS yang telah memfasilitasi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kalian luar biasa. Betul. Program yang harus jadi unggulan Betul. sih ya. Bahkan jangan dihilangkan. Betul. Dan apakah Ibnu sendiri mempunyai keinginan lagi untuk membuat karya-karya berikutnya? Tentu sebenarnya saya tuh kepikiran lagi nantinya bukan lagi saya dalam pembuatan antologi, nantinya saya ingin punya buku saya sendiri gitu, full tulisan saya. Ini berawal dari ini Iya, nih. saya tuh kepikiran bahwa nantinya saya akan menulis apa ya, tapi nggak tahu kapan ya. Saya akan menulis buku mengenai filosofi makanan. Jadi saya tuh ingin mengimajinasikan mengenai makanan. Saya coba kasih contoh mungkin ya. Misal kalau saya melihat bala-bala itu sebagai lambang kebersamaan. Mengapa? Karena kalau misalkan kita lihat dari bala-bala, bala-bala itu banyak sekali bahan-bahan gitu. Ada wortel, ada kol, ada yang lainnya gitu, ada terigu. Nah, ketika kita mencoba hanya wortelnya aja, kolnya aja, mungkin akan terasa biasa saja gitu. Akan tapi ketika ada terigu di sana menghasilkan kenikmatan yang luar biasa. Makanya bagi saya bala-bala itu adalah lambang kebersamaan dan keberhasilan. Jadi kurang lebih saya tuh ingin membuat buku yang seperti itu gitu. Saya ingin menceritakan banyak makanan. Keren banget sih. Itu apa namanya tuh? Pasti membutuhkan refleksi yang sangat mendalam gitu ya. Berimajinasi. Betul, tapi keren banget itu teman-teman. Nah, kalau dari Aulum pribadi gimana tuh Aulum? Jika ditanya apakah saya ingin membuat karya tulisan lain, saya mau ya, karena saya rasa memang betul apa yang tadi katakan oleh saudara Ibu di sini. Ini tuh merupakan suatu program kerja yang luar biasa dari MPS KPI, karena ini tuh memang mewadahi kita sebagai mahasiswa KPI untuk menyalurkan bakat kita dalam penulisan ini, gitu. Kalau ditanya ingin nulis di masa depan, mungkin saya ingin menulis, cuman saya belum dapat referensinya mungkin ya, mau nulis apa dan bagaimana, kapan gitu kan saya belum tahu. Kayak gitu. Baik. Tapi tadi belum di-spill nih perasaannya gimana sih? Oh yang pertama tadi. Iya. Oh ya. Benar. Nggak apa jangan biasa aja teman-teman. Perasaan saya pertama kali ketika diajak ya untuk menulis saat itu kalau tidak salah oleh TH ini, belum kamu mau nulis buku nggak buat AstraZeneca? Oh boleh kan, makasih banyak udah nawarin. Makasih saya tuh kan misalnya juga bingung nulis apa nih. Pertama saya belum pernah nulis sebelumnya gitu kan. Yang kedua referensi saya nggak banyak gitu, saya bingung menulis apa. Akhirnya kan saya tadi setelah baca buku itu, saya mencoba untuk menuangkannya ke dalam tulisan. Alhamdulillah ya, saya tuh nggak expect juga, oh saya tuh bisa gini. Karena kita tuh emang suka kemakan persepsi buruk sama kata kita sendiri. Betul apa yang katakan saudara Ibnu, ya kita nggak sekarang pada hal gitu mau kapan kalau kita nggak sekarang. Soalnya kalau kita nggak berani keluar dari nyaman dan kita terlalu mengafirmasi emosi kita di balik kita malas, terus saya itu tuh bakal membuat seperti kerasakan kayak kita tuh malas. Karena malas kita gak mau belajar jadi misalkan pasti kita berkurang, kita terus muter gitu kan ketika kita gak mau keluar dari nyaman kayak gitu teman-teman saya. Jadi itu tadi merupakan persen saya, mungkin perasaan saya ketika diajak untuk berkolaborasi menulis di antologi kayak begitu. Mei, Aku tunggu karya-karya selanjutnya dari Keren-keren ya. Itu betul nih. Alhamdulillah ya. Dan aku lebih senangnya juga ternyata memang gebrakan pertamanya itu pada dari buku ini gitu. Alhamdulillah ya. Dulu juga memang sempat diajakin sama TH ini, tapi mungkin aku ya itu belum bisa melawan rasa keraguan terhadap diri aku sendiri. Jadi ya mungkin Semoga next bisa ya. Semoga next bisa teman-teman. Kalau dari Teteh pribadi nih gimana? Apalagi Teteh ada tiga karyanya. Iya, tiga karya Tiga karya juga antologi bukan pribadi. tapi gak apa-apa Teh, itu kan pasti punya struggle-nya masing-masing ya Teh. Betul. Oke, kalau ditanya perasaannya, yang jelas bangga juga, terus seneng. Kenapa? Karena pertama kali aku nulis antologi itu hasil dari gabut. Gabut karena sama teman-teman juga sih, ada 2 orang sahabatku, mereka juga sama-sama suka nulis. Waktu itu lagi masa-masa COVID kalau nggak salah. Oh iya.
kita kebingungan kan mau bikin aktivitas apa ya kira-kira yang bisa bermanfaat gitu. Terus terpikirkan kan kita punya hobi yang sama. Akhirnya gimana nih kalau misalkan kita bikin komunitas nulis aja. Nah, ternyata di situ alhamdulillah kita dikit-dikit bangun. Ada sekitar hampir 80 sampai 100 peserta yang daftar. Bukan sedikit. Iya, alhamdulillah di komunitas namanya tuh komunitas home writing. Cuma sampai sekarang kita belum kembangkan lagi karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa disebutkan juga. Tapi insya Allah bakal dikembangin juga. Nah, dari situ aku merasa senang karena ketika masuk di KPI ini ternyata bisa mewadahi dari hobiku sebelumnya yang dikembangkan oleh teman-temanku juga gitu. Bisa difasilitasi, bisa dibangun jembatannya untuk menyalurkan yang sudah dikembangkan sebelumnya gitu. Senang sekali sih. Yeay, alhamdulillah. Next nih mau bikin karya apa nih Teh? Itu teh. Ya, apalagi tadinya bareng komunitas itu jadi pengen nih Teh. Sebetulnya kalau disebut mau bikin karya lagi ya tentu pengen ya. Iya, betul. Ingin sekali. Cuman memang belum bisa ditentukan atau dipastikan kapan gitu ya. Tapi insya Allah pengennya secepatnya gitu. Dan sama punya keinginan yang sama ingin membuat suatu karya buku pribadi gitu mandiri. Doain aja semoga secepatnya. Seperti itu. Keren banget sih dia. Tapi apa namanya tuh mempunyai komunitas atau teman-teman yang berada satu visi misi itu susah Iya, Teh. sulit sekali. Iya. Dan alhamdulillah ya kita bisa dipertemukan dan mungkin ini juga bisa jadi salah satu jembatan Iya. mungkin ya untuk nanti ke depannya gitu. Amin banget Betul teman-teman. sekali, amin. Semoga nanti ditunggu aja kolaborasi barengnya Teh. Siap insya Allah. Kita kembangkan lagi ya. Betul Teh, semangat ini mah. Nah mungkin karena waktu juga tidak sangat terbatas ya teman-teman. Nah ada satu pertanyaan lagi, Boleh. yang dimana apa sih pesan atau makna yang teman-teman pengen sampaikan gitu dari buku ini kepada para pembaca? Boleh dimulai dari Ulum sepertinya ya. Iya. Sekali awam ya. Iya, betul. Saya tahu secara keseluruhan buku ini ya. Boleh bebas mungkin kalau misalkan mau secara mandiri atau buku ini juga. Oke, kalau pesan dari saya buat teman-teman di rumah yang sedang menonton, mungkin jangan bosan ketika teman-teman berusaha untuk menjadi lebih baik. Itu menurut saya. Karena kita tuh mau nggak mau ketika kita memecah yang tadi nanti rasa tanya dan mulai dengan nyaman, teman-teman tuh harus siap dan berani juga menerima konsekuensinya. Kayak bahagia tuh kuncinya adalah memecahkan masalah. Teman-teman kenapa nilainya jelek kan gak bahagia tuh, teman-teman mau gak mau harus belajar. Nah karena teman-teman belajar jadi pinter, bagian dari sana karena teman-teman bisa memecahkan masalah. Jadi itu tadi pesan dari saya. Dan juga yang kedua, teman-teman tuh harus mau gak mau harus membaca. Mau skala kecil ataupun mau besar gak masalah, karena proses itu yang namanya proses itu proses. Gak peduli seberapa kecil atau besar, itu pasti proses itu teman-teman. Bahkan seorang atlet profesional pun awalnya amatir dulu gitu, gak ada yang namanya instan. Betul. Gitu teman-teman. Nah, mungkin setelah teman-teman berani keluar dari yang nyaman dan memilih jalan penderitaan teman-teman harus bisa istiqomah di sana. Seperti itu teman-teman. Itu mungkin Mei. Terima kasih ya boleh dilanjut dulu ke Teh Mauna mungkin ya. Ayo sebagai closing statement-nya. Boleh. Dari aku mah singkat aja sih ya mungkin waktu. Pokoknya buat teman-teman semua jangan bosan untuk menulis, jangan bosan untuk menulis sebuah kebaikan karena kita nggak tahu tulisan sekecil manakah yang akan menggerakkan hati seseorang kepada kebaikan yang akhirnya akan menjadikan amal jariah bagi kita. Masya Allah. Itu saja. Luar biasa. Ini spiritualnya juga dapat nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh Ibnu yang terakhir. Singkat lainnya teh dari saya. Teman-teman semua, jangan jadikan keraguan itu menjadi kendali atas diri kita, tapi jadikan diri kita yang mengendalikan keraguan tersebut. Yang teman-teman semua ingat bahwa untuk bergerak tidak perlu sempurna. Kenapa?
Karena untuk mencapai kesempurnaan tidak bisa digapai dengan hanya satu tindakan. Kita perlu beberapa tindakan untuk mencapai kesempurnaan. Dan yang terakhir paling Iya. untuk teman-teman semua, tadi itu baru karya dari kami aja gitu. Masih banyak sekali karya-karya lainnya yang bisa menjadi refleksi bagi teman-teman semua. Betul sekali. Bahwa buku ini bukan hanya sekedar kumpulan kata, bukan hanya sekedar coretan di atas kertas, melainkan ini sebagai manifestasi dari keberanian mahasiswa KPI yaitu Persis Bandung. Mereka berani menuangkan isi pikiran, berani menarasikan apa yang ada di dalam diri mereka. Jadi wajib dibaca. Keren banget. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Masya Allah ya. Alhamdulillah banget. Banyak kebaikan dari sini. Aku harap ini nggak jadi yang terakhir ya teman-teman. Setelah teman-teman apa namanya tuh membuat buku sendiri, mungkin ya nanti kita bisa kesini kembali gitu buat menyapa teman-teman yang sudah menonton gitu. Doakan saja ya. Nah, betul tadi mungkin closing statement juga, jangan pernah menuntut untuk sempurna, betul, dan di masa-masa sekarang gitu nikmatilah masa-masa gagalnya, jangan dulu ingin memetik hasil karena bukan sekarang masanya ya teman-teman. Betul. Kita fokus dengan jalan kita sendiri, jangan terlalu banyak overthinking dan jangan lupa juga untuk selalu melibatkan Allah dalam setiap segala sesuatu kita. Ya, sekian. Dadah semuanya. Dadah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.